Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya JJ Telmistian dari jurusan Computer Science dengan NIM 250 20 16 922. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir enrichment dari dalam semester ini, yaitu dengan judul Laporan Akhir Enrichment Program Track Internship sebagai Data Engineer di PT Bumi Marta Teknologi Mandiri. Technical Competence. Outcome yang saya dapat dari competence yaitu ability in developing coding solution based on application design. Di situ terdapat data pipeline adalah serangkaian langkah untuk mengoptimalkan proses ETL yang mencakup ekstraksi, transformasi, dan pembuatan data dari berbagai sumber hingga mencapai tujuan akhir seperti database. Dalam proses ini diperlukan kode yang tepat untuk mengenai permasalahan dan memenuhi permintaan, sehingga memastikan proses ETL berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Proses ETL sendiri adalah tahapan penting dalam perencanaan data warehouse yang bertujuan untuk mengekstraksi data dari berbagai sumber, melakukan transformasi untuk menyesuaikan format dan struktur data, serta memuatnya ke dalam sistem data warehouse. Terus yang kedua ada ability in analyze the user requirements. Di situ terdapat cloud computing AWS, Amazon Web Service. Adalah sebuah platform komputasi awan yang menyediakan berbagai sumber layanan berbasis cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengelola data secara efisien. Selama proses magang, saya menggunakan beberapa layanan AWS, termasuk AWS SCT, Schema Converse Tool untuk migrasi data, AWS Redshift untuk manajemen data warehouse, dan AWS Step Function untuk mengoptimaskan alur kerja data. Terus yang ketiga ada ability in design solution according to requirement gathering. Di situ terdapat data warehousing adalah proses pengumpulan dan pengelolaan data dari berbagai sumber untuk menyediakan analisis basis dan pelaporan. Data yang disimpan di dalam data warehouse berasal dari berbagai sistem operasional perusahaan yang kemudian diolah melalui proses ETL. Untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi analisis bisnis, selama proses magang, saya mengimplementasikan data warehousing melalui proyek BTPN Syariah TBK, di mana saya melakukan migrasi data dari SQL Server ke AWS Redshift sebagai bagian dari data warehousing migration. Terus ada Employee and Entrepreneurial Skill atau EAS. Yang pertama ada adaptability. Nejat dan Farahmi 2001 menjelaskan bahwa adaptabilitas merupakan kemampuan penting dalam lingkungan kerja yang dinamis di mana individu harus dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan pekerjaan yang baru. Saya mendapatkan peningkatan soft skill dalam hal ini selama bulan pertama magang, yang memungkinkan saya untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan memahami alat-alat yang digunakan, serta menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor dengan lebih baik. Terus yang kedua ada growth mindset. Dweck 2006 mengemukakan bahwa growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat ditingkatkan melalui usaha strategis yang efektif dan bantuan dari orang lain. Selama bulan pertama magang, saya mengembangkan growth mindset dengan percaya bahwa kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat baru seperti menyelesaikan tugas dapat diperoleh melalui pembelajaran yang terus-menerus dan pengalaman praktis. Growth mindset mendorong saya untuk melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai hambatan. Terus yang ketiga ada collaboration. Firman, Nur, dan Time 2023 menjelaskan bahwa keterampilan kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dengan anggota tim dan melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam proyek magang ini, saya menerapkan keterampilan kalau kolaborasi dengan bekerja bersama tim bisnis analis dan data analis untuk menyelesaikan masalah perhitungan data dan mencapai target proyek yang ditentukan.
Terus yang keempat ada digital dan teknologi fluency. Martina 2016 mendefinisikan digital information fluency sebagai kemampuan untuk memukakan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif, efisien, dan etis. Selama magang, saya menunjukkan digital teknologi fluency melalui kemahiran dalam bahasa program dan penggunaan development tools, terutama dalam pengoperasian AWS Redshift dan AWS SCT yang sangat penting dalam menyelesaikan tugas-tugas terkait proyek data warehouse migration. Yang kelima ada tim manajemen. Asana dan Harnis 2019 menjelaskan bahwa manajemen waktu berhubungan dengan kemampuan seorang untuk mengatur dan menjadwalkan aktivitas sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selama bulan ketiga magang, saya menerapkan manajemen waktu untuk memastikan semua tugas termasuk pengujian dan migrasi data diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterampilan ini membantu saya menjaga kualitas hasil kerja sambil memenuhi tenggat waktu proyek. Yang keenam, communication. Nurhadi dan Kurniawan 2017 menjelaskan bahwa komunikasi merujuk pada kemampuan untuk bertukar informasi dengan cara yang lebih efektif dan lancar untuk mencapai tujuan tertentu. Pada bulan kelima magang, saya berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dengan aktif bertanya kepada mentor mengenai hal-hal yang belum dipahami, seperti proses rekonsiliasi data dan penggunaan AWS. Melalui komunikasi yang efektif, saya tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proyek, tetapi juga membangun hubungan kerja yang lebih baik dengan mentor. Yang ketujuh adalah critical dan creative thinking. Virgili 2015 mendefinisikan critical thinking sebagai kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara logis dan sistematis. Pada bulan ke-6, saya berfokus pada peningkatan keterampilan critical and creative thinking dengan menganalisis masalah ETL yang muncul secara mendalam, mencari solusi yang efisien, dan menerapkan pendekatan baru untuk meningkatkan proses yang ada. Kemampuan ini penting untuk memahami akar penyebab masalah, mengambil keputusan berbasis bukti, serta menilai risiko dan manfaat dari berbagai alternatif dalam proses ETL. Eh, Profil perusahaan. PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri atau Amartek adalah perusahaan IT konsultan dan IT service yang fokus pada model bisnis B2B, bekerja sama dengan klien di sektor banking atau finance, asuransi, dan industri lainnya. Mereka menawarkan layanan software untuk analisis, pelayanan data, integrasi, dan otomatisasi, serta jasa talent augmentation. Eh, Visi dari Amatek sendiri yaitu menjadi satu penyedia layanan digital dan platform talent terbesar di Indonesia. Nah, nilai-nilai budaya dari Amartek yaitu ada iTrust, Integrity Together, Reliability, It's You, Simplicity, dan Tenacity. Posisi dan peran mahasiswa. Selama magang di PT Martek Teknologi, saya ditetapkan di divisi data, tempatnya sebagai data engineer. Saya berperan untuk merancang sistem pipeline data, mengolah workflow ETL, serta memastikan data akurat dan mudah diakses. Sebelah kanan merupakan flowchart struktur dari eh, project saya, yaitu ada Pak Erwin Chan sebagai Presiden Direktur, Henry Sofian sebagai Direction, terus ada Ade Budi Manik sebagai Lead Data Engineer atau Supervisor saya, terus ada Abid Fauzan sebagai Senior, dan Nadia Nusawa sebagai Senior Data Engineer. Eh, Peran mahasiswa pengam di di magang ini, peran mahasiswa yaitu mahasiswa saya yaitu pengembangan alur ETL, merancang dan mengimplementasikan proses ETL menggunakan tools seperti SSMS, Talent, dan SSIS. Terus yang kedua ada pengolahan data besar, big data, mengoptimalkan pemrosesan data besar dan menyusun script batch. Terus yang ketiga ada perencanaan workflow,
mengolah workflow di AWS termasuk menggunakan AWS Lambda, AWS Step Function, dan AWS Glue. Terus yang keempat ada pengembangan data pipeline, membangun dan memelihara pipeline data yang scalable dan reliable. Terus yang kelima ada kolaborasi antar tim, bekerja sama dengan tim data science, data analis, dan pengembangan aplikasi. Terus yang keenam ada penyelesaian masalah dan debugging, menangani masalah teknis dan debugging code serta data. Yes, yang terakhir yang ketujuh ada dokumentasi dan laporan proyek, membuat dokumen pelepasan dan laporan teknis proyek di BTPNS. Deskripsi project. Saya mendapatkan dua project yaitu project pertama di BTPN dan yang project kedua di LPI. Project pertama migrasi data di BTPNS Syariah TBK atau BTPNS selama makan di PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Saya terlibat dalam proyek migrasi data untuk klien yaitu PT BTPN Syariah TBK atau BTPNS, sebuah bank di Indonesia. Tujuan utama dari proyek ini adalah memindahkan data dari sistem SQL Server yang lama ke platform Amazon Web Service atau AWS. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif data warehouse migration yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas pengolahan data. Berikut merupakan gambarnya. S- Server 42 ke AWS SCT untuk diproses dan dipindahkan ke Redshift. Uh, saya bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam migrasi ini, termasuk perencanaan dan implementasi proses ETL, extract, transform, load, yang memastikan data dipindahkan secara akurat dan efisien. Selain itu, saya juga terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pipeline data di AWS. Di sebelah kiri terdapat daily monitoring proyek selama di BTPNS dan sebelah kanan merupakan hasil dari step function pengolahan dan pengumpulan pipeline yang telah dibuat. eh, Deskripsi project. Yang kedua yaitu support data engineer di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Exim Bank atau LPI. Di akhir semester saya diberikan proyek kedua di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Exim Bank sebagai support data engineer. Dalam proyek ini saya berperan dalam membantu penyetingan produk ARA di bagian data. Tugas utama saya meliputi dukungan teknis dalam pengaturan data untuk produk ARA serta pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur data yang mendukung opsional produk tersebut. Eh, Berikut merupakan hasil dari pembuatan job FTP yang saya buat. Kesimpulan, selama 6 bulan magang di PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri, saya terlibat dalam dua proyek yaitu PT BTPN Syariah Tbk, BTPNS, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Exim Bank atau LPI. Saya mempelajari dan menggunakan alat ETL seperti SSIS dan SQL Server Management Studio atau SSMS, serta melakukan migrasi data ke AWS. Pengalaman ini meningkatkan keterampilan saya dalam pengolahan data, termasuk migrasi, integrasi, dan pemeliharaan pipeline data. Saya juga menerapkan hasil pembelajaran saya dalam proyek-proyek yang dikerjakan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Eh, Sekian, terima kasih. Bila ada salah atau kurangnya dari saya, sekian dan terima kasih.